Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat hadir di sini dalam mengikuti acara kami. Saya bersama dengan Bu Tanti Dwi Wahyuni, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya SMP Negeri 1 Purwoharjo. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini nanti dapat bermanfaat untuk kita semuanya, juga bermanfaat khususnya untuk anak didik kita ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Purwoharjo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan diseminasi pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala urusan beserta dengan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sini dalam mendukung apa yang akan kami sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya nanti akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya SMP Negeri 1 Purwoharjo bersama dengan Ibu Tanti Dwi Wahyuni. Alhamdulillah pada tahun ini kita dari SMP Negeri 1 Purwoharjo ada 2 orang calon guru penggerak angkatan 7, sehingga diseminasi pada hari ini akan kami sampaikan secara bersama-sama. Kami dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak didampingi oleh pengajar praktik. Yang pertama adalah Bapak Solipiani selaku pengajar praktik saya, dan yang kedua adalah Ibu Kamsiani selalu pengajar praktik dari Ibu Tanti Dwi Wahyuni. Bapak Ibu yang saya hormati, materi pada diseminasi pada kali ini adalah tentang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah sebagai upaya pembentukan karakter siswa. Jadi harapannya pada hari ini kita sama-sama menerima saya berbagi dengan panjenengan semuanya tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang harapannya nanti dapat kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita, khususnya di dalam pembelajaran yang kita lakukan, sehingga nantinya akan terbentuk karakter siswa yang kita harapkan sesuai tujuan dalam karakter di negara kita yang tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini ada beberapa tujuan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi dasar dari materi kita pada hari ini adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita dalam melaksanakan pembelajaran, dalam melangkah untuk membersamai anak-anak didik kita, didasarkan pada keberpihakan kita kepada murid sesuai dengan perkembangan kodrat zaman dan kodrat alam mereka, beserta dengan bagaimana potensi-potensi positif yang ada pada anak didik kita. Kita juga akan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tentang disiplin positif.
Kita juga akan belajar untuk memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, menu kita pada hari ini seperti menu yang ada di depan panjenengan semua, sambil monggo dinikmati. Kebetulan sudah tersanding menunya. Di sini ada 6 menu yang nanti akan kami sampaikan. Poin 1, 2, dan 3, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi dan keyakinan kelas nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Tanti Dwi Wahyuni. Baik Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah permainan terlebih dahulu. Nanti monggo panjenengan semua laksanakan. Ini kebetulan berpasangan nggih. Saya minta untuk berpasangan. Saya akan memberikan sebuah benda. Salah satu boleh memegang benda tersebut. Nanti Bapak Sarimin berpasangan dengan Pak Agus, Kuning atau bersama Bu Nur, atau dengan Bu Sri Budi, Bu Dila dengan Bu Wulan, atau Bu Dila mau bersama Pak Musiran. Pak Musiran mau bersama dengan Pak Sodik. Oke. Baik. Pak Nur Hadi bersama dengan Pak Haryono. Monggo. Baik Bapak Ibu, kita akan melaksanakan cobalah buka. Bapak Ibu berpasangan sebagai A dan B. Sebagai A, silakan kepalkan satu tangan Bapak Ibu memegang benda yang sudah saya berikan. Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Apa itu? Monggo silakan dibayangkan masing-masing, mau membayangkan apa benda berharga tersebut yang paling berharga dalam hidup kita. Sebagai B, pasangan Bapak Ibu silakan mencoba untuk merebut benda tersebut. Silakan merebut benda tersebut. Monggo. Kuning mau memberikan secara sukarela. Baik. Silakan dilakukan secara bergantian, hitung maksimal 30 detik ya Bapak Ibu. Apakah bisa terebut nanti benda tersebut oleh teman Anda semuanya? Tukaran kok. Monggo. Baik, sudah? Kita mulai 3, 2, 1. Ada yang diberikan secara sukarela. Baik, sudah selesai. Monggo diberikan ke teman satunya, silakan. Kalau Bunda memberi secara sukarela, kira-kira apakah Bunda memberikan sukarela? Oh, kencang sekali. Sampai? Iya, dibalik coba. Coba Pak Agus. Pak Agus nyok-nyok biasanya. 3, 2, 1. Boleh dilakukan dengan apapun kalau ingin merebut sesuatu dari temannya. Sampai. Baik, sudah habis waktunya. Ada yang bisa terebut Bapak Ibu? Ada yang bisa terebut? Oke. Ada yang secara sukarela memberikan, berarti tidak begitu berharga itu yang diberikan oleh Bunda. Baik. Coba. Baik Bapak Ibu, ada yang mau memberikan sedikit refleksi dari panjenengan semua, kira-kira apa yang membuat sesuatu berharga itu ingin kita miliki atau bisa
terrebut oleh orang lain. Kira-kira siapakah pemegang kendali utama kalau kita ingin atau barang berharga kita tidak ingin dimiliki oleh orang lain? Kok bisa sampai terebut atau mungkin tidak sampai terebut? Kira-kira pemegang kendali utamanya siapa? Monggo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Karena sangat butuhkan. Monggo Pak. Pemegang kendali utama siapa? Yang merebut atau yang memegang? Terima kasih dari Ibu tutorial kaitannya dengan barang. Dari Ibu Yani kaitannya dengan apa barang, siapa ini yang paling, menurut saya yang paling membutuhkan, yang memegang kendali menurut saya ini adalah karena yang pertama itu yang memegang saya, maka ya pemegang kendalinya adalah saya, dan saya butuh dengan apa yang saya pegang ini. Berarti ini adalah untuk saya. Terima kasih. Berarti pemegang kendalinya adalah dirinya sendiri ya Pak ya. Oke, ada tambahan? Monggo Pak Gus. Baiklah, terima kasih. Kalau menurut saya pemegang kendalinya itu adalah yang merebut. Tergantung bagaimana kita merebutnya. Mungkin kalau direbut biasa itu tidak bisa. Kita harus menggunakan cara-cara yang lain, seperti didik-didik. Yang tadi Pak Sari minta didik-didik, langsung tangannya agak begar-begar gitu. Nah, tergantung bagaimana cara kita merebutnya. Diiming-imingi apa, atau dengan cara didik-didik tadi lah kalau menurut saya. Makasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Dari permainan ini ada jawaban yang beragam ya, dan semuanya tidak salah. Karena ada yang berpendapat bahwa pemegang kendali sebetulnya adalah orang yang memiliki barang berharga tersebut. Ada juga bergantung dari bagaimana cara orang lain itu mempengaruhi kita. Kalau Pak Agus tadi mencontohkan dilik-dilik yang buka air tangannya gitu, sehingga kaget dilik-dilik juga akan buka tangannya gitu ya. Baik Bapak Ibu, hasil refleksi kita akan temukan jawaban seperti ini. Ada kemungkinan jawaban. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara bersedia membuka dan tetap bertahan menuntut kepalan tangannya untuk yang memegang bendanya. Pertanyaan selanjutnya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Ya, jadi Pak Nur Hadi ataupun Pak Agus yang menyampaikan itu tadi bahwa ada dua kemungkinan. Sekarang marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Inilah yang dimaksud dengan motivasi. Bahwa motivasi itu berasal dari internal ataupun eksternal. Motivasi bisa berasal dari diri kita sendiri dan bisa berasal dari luar diri kita. Ini yang nanti akan kita pelajari Bapak Ibu, bahwa kita akan memahami bagaimana sebetulnya siswa kita. Baik, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis ya. Mohon dimaklumi. Saya putarkan dari sini saja. Suaranya nggak bisa. Video viral guru tendang murid. Tidak di SMP kita, alhamdulillah. Mengampis. Ya, tolong. Ya, toh. Baik Bapak Ibu, pada intinya sekarang apa-apa serba viral ya. Jadi apapun yang kita lakukan nantinya akan menjadi sebuah cermin Bapak Ibu. Oleh karena itu dari video ini kita akan melaksanakan sebuah refleksi. Apakah memang cara kita untuk mendisiplinkan anak-anak kita bisa dilaksanakan dengan cara yang seperti itu? Ngapunten sekali lagi. Baik. Makna disiplin. Di sini yang akan kita pahami adalah makna dari disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kalau kita sudah membayangkan tentang disiplin, maka orang tersebut harus mematuhi sebuah peraturan. Itu yang kita pahami tentang kata disiplin selama ini. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Seperti video yang saya putarkan tadi, bahwa seorang siswa terlambat dihukum dengan push up, atau mungkin ada tindakan-tindakan yang lain yang kita lakukan dengan cara menghukum seorang siswa. Namun pertanyaannya, apakah dengan hukuman tersebut semakin lama siswa kita akan menjadi lebih baik? Itu akan kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau sudah membayangkan tentang disiplin, seolah-olah kita melaksanakan sesuatu dengan terpaksa. Ngoten nggih Bapak Ibu. Seperti kita, salah satu contohnya, kita melaksanakan sesuatu itu kalau ditakut-takuti, kalau ada hukuman, kalau ada peraturan. Tapi kalau tidak ada peraturan, apakah kita akan melakukan hal tersebut? Maka di sini yang perlu kita luruskan mulai dari saat ini, bahwa makna disiplin itu tidak lagi harus kita anggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Baik, seperti yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kata merdeka ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kenapa kok sampai muncul kurikulum pada saat ini? Mungkin para
para pemangku kepentingan sudah memikirkan dengan luar biasa. Muncul kata merdeka ini berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita akan memerdekakan siswa kita. Yang dimaksud merdeka di sini adalah bahwa disiplin yang kita harapkan muncul dalam diri anak-anak didik kita itu berasal dari internal, dari dirinya sendiri. Seperti yang saya tanyakan pada panjenengan tadi, kontrolnya ada dari mana? Yang kita harapkan ke depan, kontrol berasal dari anak didik kita, bukan berasal dari luar. Eksternal itu kita sebagai pendidik hanya memandu mereka, tapi kita tidak berhak untuk memaksa mereka. Maka disiplin positif yang diharapkan itu seperti itu. Pendekatan yang kita lakukan untuk anak-anak kita harapkan akan mengubah mereka memang benar-benar ingin berubah dari dalam diri mereka. Ini seperti filosofi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, disiplin internal yang dimaksud di sini nama lainnya adalah disiplin diri. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan yang mulia. Berarti disiplin yang kita harapkan kepada anak didik kita adalah disiplin diri, termasuk diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Disiplin yang diharapkan adalah disiplin diri. Sebelum kita mendisiplinkan anak-anak, maka kita akan berupaya untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Kontrolnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah kontrol diri kita, maka tidak perlu kita melirik kanan, melirik kiri. Kita mulai dari diri kita untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Ini yang kita harapkan nanti kepada anak didik kita. Sebagai pendidik, kita menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi intrinsik itulah yang akan memberikan proses untuk anak-anak didik kita. Pelan-pelan kita mendampingi mereka, tidak penuh dengan paksaan, sehingga mudah-mudahan keluar dari SMP Negeri 1 Purworejo mereka tetap memegang teguh disiplin positif tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ada nilai-nilai yang kita yakini, ada nilai-nilai yang kita sepakati sebagai nilai yang menjadi tujuan utama dalam sebuah pendidikan. Nilai-nilai universal inilah yang nanti akan menjadi tujuan kita dalam pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Bosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika kita menjadi seorang pendidik yang ada di sebuah lembaga yang kita yakini di sini adalah sebuah sekolah, ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam sekolah. Yang terpenting adalah membentuk karakter siswa. Dari mana karakter siswa itu terbentuk? Kita sebagai pendidiklah yang akan membimbing anak-anak didik kita. Maka melalui nilai kebajikan inilah harapan kita, yang sekarang kita kenal dengan, kalau di negara kita adalah profil pelajar Pancasila. Kalau di negara-negara lain itu ada beberapa nilai kebajikan.
Ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan. Kalau yang kita yakini di sini adalah profil pelajar Pancasila, maka bisa disimpulkan di sini Bapak Ibu. Sebetulnya nilai-nilai itu tidak hanya ada 6 ini, tetapi ada bermacam-macam. Misalnya saling menghormati, toleransi, saling menghargai, dan seterusnya. Nilai-nilai itulah yang kita harapkan tertanam dalam diri anak didik kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengenal tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi, seperti yang kita sudah laksanakan tadi di depan, bahwa pemegang utama kontrol diri adalah diri kita sendiri seharusnya. Kita tidak terpengaruh oleh orang lain ataupun lingkungan, sehingga kalau kita ingin mencapai nilai-nilai kebajikan universal, maka kita akan mencapainya dimulai dari diri kita. Baik, ada 3 jenis teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik. Kalau kita sendiri misalnya tidak masuk takut karena ada absen, kita tidak masuk ke dalam kelas takut karena ada kepala sekolah. Itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka motivasi ini berasal dari ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Beda dengan yang pertama, kalau itu karena ada rasa takut, dan ini adalah motivasi terendah dalam diri kita ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kalau motivasinya karena takut sesuatu, maka itu adalah motivasi terendah. Termasuk katanya Pak Agus tadi, takut berdosa. Okay. Jadi kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, mungkin kita tidak akan melakukan kebaikan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Baik, ini yang dimaksud dengan motivasi terendah Bapak Ibu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atasnya, sama-sama motivasi ekstrinsik, satu tingkat di atas takut karena hukuman. Kita ingin mendapatkan imbalan. Kalau tadi takut masuk neraka, sekarang pengen masuk surga. Iya, jadi untuk mendapatkan imbalan. Kalau kita imbalan terbesarnya dulu biasanya apa? Gaji. Apa lagi, Pak? TPP. Baik, maka ini yang dimaksud dengan supaya mendapatkan imbalan. Berarti kalau tidak ada imbalannya, maka kita tidak akan melakukan disiplin atau kebaikan yang lain. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, ini tingkatan yang tertinggi Bapak Ibu. Tingkatan yang kita harapkan akan kita terapkan di lingkungan sekitar kita, untuk diri kita sendiri, termasuk yang kita harapkan bisa dicapai untuk anak didik kita. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tidak berhenti pada yang diinginkan, ya Bapak Ibu. Kalau hanya berhenti pada yang diinginkan, maka bisa jadi yang dilakukan itu sakarepe dewe. Apa yang harus kita pedulikan? Ada nilai-nilai yang dipercaya di sana Bapak Ibu. Nilai-nilai yang kita junjung tinggi di negara kita, salah satunya Pancasila. Kita menjunjung tinggi toleransi, kita saling menghargai. Karena kita memang benar-benar termotivasi ingin jadi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi kita berangkat dari diri kita sendiri. Saya ingin berubah, saya ingin disiplin, saya ingin anak-anak didik saya tidak terpaksa, saya ingin mereka
mereka disiplin memang benar-benar dimulai dari diri mereka sendiri. Ini teori motivasi menurut Diana Gosen. Baik, menurut Bapak Ibu, kita refleksi sekarang. Dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Monggo, ada yang mau menyampaikan? Guru BK ini biasanya. Monggo, Bu Sulia. Saya ke Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sebagai pendidik kita sangat mengharapkan anak-anak itu mari ke Jakarta. Motivasi yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik, Bu, karena itu kan didasari dari dalam hati, dari niat sendiri, dari kesadaran sendiri untuk mematuhi segala aturan atau tata krama yang berlaku di masyarakat. Yang selama ini menjadikan anak-anak kita lebih banyak yang motivasi yang mana? Saya rasa masih banyak yang ekstrinsi, Bu. Iya, makanya kita perlu sebagai pendidik perlu untuk menyadarkan ke anak-anak bagaimana supaya anak-anak itu mendapatkan motivasi yang intrinsik. Tentu saja kita harus tidak bosan-bosan memberikan arahan, memberikan bantuan apabila mereka membutuhkan kapanpun dan dimanapun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulia. Menurut pandangannya Bu Sulia selaku guru BK yang sering berhadapan dengan anak-anak, bahwa motivasi anak-anak kebanyakan masih motivasi ekstrinsik karena takut atau karena ada hadiah, Bu. Iya, karena takut hukuman. Ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Pertanyaan yang kedua, strategi apa yang selama ini sudah kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita? Maka salah satu upaya adalah dengan disiplin positif itu tadi. Kira-kira Bapak Ibu selama ini punya formula penerapan apa yang diterapkan untuk memperbaiki perilaku murid-murid kita? Ada yang mau menyampaikan pengalamannya? Monggo. Bu Sulia lagi. Oh, enggak, monggo. Boleh sampai dulu. Luar biasa, ini curhatannya guru BK ini. Dari Jakarta, Bu. Terima kasih karena memang saya sudah berapa puluh tahun ya jadi guru BK. Itu banyak hal yang saya pelajari dari perilaku anak-anak. Memang kadang anak-anak itu berperilaku yang menyimpang itu sudah lumrah karena mereka dalam masa yang transisi, yaitu masa perpindahan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi di situ banyak melewati proses yang kadang membutuhkan kesabaran kita sebagai pendidik. Ketika kita sudah memberi hukuman, bukan berarti anak itu nanti tidak mengulangi, bahkan mengulangi hal yang sama atau bahkan berperilaku kenakalan yang lebih tingkatnya lebih lagi. Jadi menurut saya hukuman itu juga perlu, tapi sebatas perilaku yang dilanggar anak-anak. Kalau kita memberi hukuman yang berlebihan kadang membuat anak menjadi trauma, sehingga kadang menyebabkan psikologisnya menjadi tidak nyaman, terganggu. Dan kita sebagai pendidik memang harus sangat hati-hati memberi hukuman, karena moto dalam BK itu kan melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati. Terus kemudian sebentar Bu, untuk pertanyaan Bu Yani ya, strategi apa yang kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Saya rasa kita perlu memberikan hukuman, misalnya ya Bu, kemarin kan ada kasus anak-anak itu Pak Agus, laporannya Pak Agus, ada sebut saja inisialnya D ya Bu. Di situ anak tersebut sudah kecanduan video porno. Nah, gimana kita cara mengatasi anak tersebut
tersebut supaya menghilangkan perilaku tersebut. Kalau kita menghukum misalnya HP itu saya sita selama 1 bulan, saya rasa itu tidak menghentikan perilakunya, justru membuat mereka kadang stres dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kalau hukuman yang kita beri itu ya hukuman positif, misalnya kita memberikan tugas, apa sih dampaknya kalau kita melihat video porno seperti apa. Misalnya anak membuat suatu tulisan gitu. Jadi setelah itu anak ketika menulis itu kan merekam apa yang dia tulis, terekam sehingga bisa jadi itu menyadari dengan sendirinya tanpa paksaan. Jadi saya rasa itu yang lebih baik dilakukan pada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Bu Surya yang sering menghadapi anak-anak. Sebenarnya kita juga sering menghadapi anak-anak ya Bapak Ibu. Maka bagaimana strategi apa yang akan kita lakukan nanti untuk sedikit demi sedikit bisa menyadarkan anak-anak kita dan mereka memiliki motivasi intrinsik dari dirinya sendiri untuk berubah. Tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu, kalau kita tadi sudah menganalisis bagaimana kita menghadapi anak-anak didik kita selama ini dan bagaimana motivasi anak didik kita selama ini, maka yang kita harapkan nantinya adalah kita dapat menerapkan disiplin positif dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, sehingga sedikit demi sedikit mereka bisa terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif dengan motivasi dari dirinya sendiri. Baik, mari kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang disampaikan Bu Surya tadi, harus ada hukuman. Maka kita akan mengenal 3 jenis kata di sini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, kita coba analisis masalah ini Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik, ada 2 pertanyaan di sini. Guru matematika ini Pak Boy nanti yang jawab sama Pak Musiran. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Alasannya apa? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Pak Boy? Oke, monggo. Terima kasih buat Ibu Yani. Kalau dilihat dari permasalahannya apa setuju dan tidak dari kejadian tersebut, memang kalau saya tidak setuju. Kenapa? Memang sering kami hadapi bahwa anak-anak itu memang seperti itu. Karena mungkin satu tadi dari motivasi istrinya itu juga kurang, sehingga ketika pembelajaran ini mengalihkan perhatiannya, padahal mereka tidak bisa. Oleh karena itu, bagaimana agar anak ini mengikuti pembelajaran
matematika itu awal hingga akhir, walaupun ini kurang. Bahwa anak ini juga memiliki permasalahan yang berbeda dalam satu kelas. Memang anak ada yang sama sekali, kemudian ada yang setengah, ada yang juga luar biasa. Memang sehingga ketika kita menghadapi, memang kita perlu pendekatan kepada anak tersebut. Jadi selalu saya tanyakan, kenapa tidak menulis misalnya, apa alasannya? Kemudian dia menjawab pasti alasannya sesuai dengan mereka yang diberikan. Kemudian menurut yang kedua, pertanyaan kedua itu menurut saya itu merupakan hukuman. Kenapa? Ketika anak diberikan sanksi, mereka mentalnya pasti jatuh. Nah, ini hukuman yang terberat. Karena apa? Berkaitan dengan mental, sehingga mereka justru malah menjadi apa ya, rendah atau down lah katakan, sehingga mereka nantinya itu pasti ketika jam matematika pasti akan mungkin ada dua kemungkinan. Satu, takut. Yang kedua, mengikuti tetapi dengan tekanan. Oleh karena itu kita sebagai pendidik memang harus apa ya, mengetahui sejauh mana kompetensi anak ini mengikuti. Karena kita sudah kurikulum yang sekarang ini sudah merdeka, sehingga anak ini bisa belajar dengan gaya mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Pak Boy. Kebetulan ini guru matematika, mungkin mengalami itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Boy tadi, Pak Boy tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno, karena memang pada dasarnya motivasi intrinsik dari anak tersebut sudah kurang, sehingga kita harus berupaya memahami bahwa anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, itu merupakan hukuman. Kenapa? Karena tindakan yang diberikan bisa berakibat pada hukuman mental, sehingga mentalnya bisa jatuh atau down ya. Baik, kita akan mengamati tabel Bapak Ibu. Tabel perbedaan antara hukuman dan konsekuensi beserta dengan restitusi. Itu beberapa sajian, nanti akan saya berikan pada panjenengan semuanya, bahwa hukuman itu dikatakan sebagai sebuah identitas yang gagal dalam disiplin positif. Identitas yang sukses dalam disiplin positif itu adalah adanya konsekuensi dan restitusi. Jadi di bawahnya restitusi itu ada yang namanya konsekuensi. Hukuman bersifat sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, harus dilalui, dan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan. Dari tabel-tabel tersebut, beberapa sajian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Error malih ini. Baik. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti yang mungkin dapat kita terapkan di dalam kelas ketika kita nanti akan menghadapi anak didik kita, supaya kita nggak sampai naik darah, Bapak Ibu. Karena naik darah itu kadang capek. Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau
atau sesudahnya. Jadi hukuman ini biasanya bersifat spontan. Anak melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman. Seperti tadi contohnya anak terlambat, kamu posisi push up, itu hukuman. Ketika anak tidak mengerjakan PR, kamu langsung posisi push up atau lari keliling lapangan. Nanti pertanyaannya Pak Sodik akan terjawab pada poin yang kedua. Okay. Itu hukuman Bapak Ibu. Kita introspeksi diri, apakah selama ini kita sering memberikan hukuman pada anak-anak kita. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati, dibahas dan disetujui bersama. Umumnya dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini yang dimaksud dengan sebuah peraturan. Jadi ada kesepakatan Bapak Ibu. Ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Makanya kalau kita menerima peserta didik baru, biasanya tata tertib diberikan di awal. Kita sepakati bersama dengan wali murid, kita sepakati bersama dengan peserta didik kita. Ini namanya konsekuensi. Dan konsekuensi ini Bapak Ibu bersifat relevan, sama seperti pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, anak didiknya Pak Sodik, guru PJOK nih, mata pelajaran PJOK, datang terlambat ketika jam PJOK. Otomatis dia tidak mengikuti pemanasan. Maka sama Pak Sodik dia diminta untuk pemanasan terlebih dahulu. Ini yang dimaksud dengan konsekuensi, bukan hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang kita harapkan bisa kita terapkan Bapak Ibu. Kita berharap melalui proses ini anak-anak benar-benar tersadarkan, bukan karena takut akan hukuman, tapi mereka pelan-pelan bisa berubah, mempunyai motivasi intrinsik untuk tidak melakukan lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teknik restitusi ini nanti ada beberapa tahapan. Segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Bu Tanti tentang langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Ini yang kita harapkan kita terapkan untuk anak didik kita. Baik, materi selanjutnya yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang keyakinan kelas. Sedikit sebelum Bapak Ibu sebelum melangkah ke keyakinan kelas, sedikit pengalaman saya tentang konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, saya pernah menghadapi seorang siswa ketika dia tidak mengerjakan PR. Saya tanya pada dirinya, mengapa tidak mengerjakan PR? Malas. Kamu cita-citanya apa? Mau jadi orang yang sukses. Kira-kira kalau orang sukses tanpa adanya usaha, bisa atau tidak? Dia menjawab tidak bisa. Alhamdulillah, kalau di kelas sekarang sedikit demi sedikit Bapak Ibu, saya mengurangi untuk memberikan hukuman kepada anak-anak didik saya. Dan alhamdulillah, mungkin memang ini yang saya rasakan, ada perubahan positif dalam diri mereka, bahwa mereka memang ingin mengerjakan PR bukan karena takut kepada saya, dan mudah-mudahan juga diterapkan untuk pelajaran yang lain, bukan hanya karena mata pelajaran saya sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Ada beberapa hal yang
akan kita pelajari di sini. Yang pertama, mari kita jawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada dua hal ini. Kira-kira apa alasannya, Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kok pakai helm? Kok pakai masker? Monggo. Pak Nur Hadi, monggo. Iya, terima kasih Bu Yani. Saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini sebetulnya kembali pada kesadaran diri kita sendiri, Bu. Yang mana sungguh sangat pentingnya pelindung kepala, karena kita naik sepeda motor ada kalanya cepat, ada kalanya lambat, dan ketika cepat atau di situ kemungkinan ada suatu kendala atau istilahnya dikatakan kendaraan yang terjadi tabrakan atau hal-hal yang tidak kita inginkan atau kecelakaan, maka dari sisi yang satu, kepala yang betul-betul kita jaga ini akan tidak fatal artinya. Terus berikutnya, ini demi kenyamanan, karena memang pihak aparat kepolisian memang sangat penting, apalagi sekarang ini harus memakai sepatu. Saya dengar sepatu, dan itu saya sebagai pengendara sangat setuju sekali kalau dalam jangka jarak jauh. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Pak Sodik, ini pakarnya kesehatan. Monggo Pak Sodik. Atau Bu Dokter Budi. Dokter. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hubungannya dengan kesehatan, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan. Karena apalagi kondisi saat sekarang adalah selama pandemi, maksudnya kita diwajibkan anak-anak untuk menggunakan masker. Dalam penekanan pada anak-anak diwajibkan dan selalu diberikan motivasi, diberikan pencerahan atau nasihat-nasihat apa dampaknya kalau tidak kita menggunakan masker. Begitu juga dengan mencuci tangan, karena selain itu penting sekali untuk kebersihan, mencuci tangan itu juga sangat berpengaruh dengan kesehatan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Mengenakan helm dan menggunakan masker, ini sama Bapak Ibu. Kita sadari atau kita yakini bahwa menggunakan helm ataupun menggunakan masker itu penting. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Bahkan meskipun tidak dalam masa pandemi, biasanya kita kalau bepergian jauh mengendarai sepeda motor, kita tetap menggunakan masker untuk menghindari debu supaya kita bisa menjaga kesehatan. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kita, keyakinan diri kita bahwa ada dampak ketika kita melakukan sesuatu, ada manfaat ketika kita melakukan sesuatu. Ini yang kita harapkan nanti muncul dalam diri anak-anak didik kita. Saya belajar karena ada dampaknya saya belajar. Saya mengerjakan PR, saya mencatat karena ada dampaknya saya mengerjakan PR. Ini yang kita harapkan
muncul dalam diri anak-anak didik kita. Baik, Bapak Ibu, kalau selama ini kita kenal dengan yang namanya peraturan sekolah, maka kita akan mulai mengenal dengan yang namanya keyakinan kelas. Apa perbedaannya antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Abstrak nopo? Konkret, abstrak. Abstrak itu tidak nyata. Semu kalau katanya guru IPA. Kalau konkret itu nyata. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak, lebih umum, lebih universal daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maka nanti tidak akan muncul lagi Bapak Ibu kata-kata dilarang, tidak boleh, dilarang menginjak rumput. Itu jangan apa contohnya Pak Gus? Baik, jangan menginjak rumput. Itu tidak akan muncul seperti itu dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kita selama ini muncul banyak sekali peraturan, ditulis semuanya peraturan, tetapi anak-anak hanya lewat saja. Itu nanti yang kita mungkin sedikit kita ubah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, Bapak Ibu. Jadi kita melihat lingkungan kita. Anak-anak kita minta untuk membedakan sampah plastik dan sampah organik dan non-organik misalnya. Karena memang kita menghasilkan dua jenis sampah tersebut. Maka untuk menciptakan keyakinan kelas kita harus melihat kondisi lingkungan. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang kita harapkan di sini, khususnya nanti wali kelas, membimbing anak-anak didik kita untuk menyepakati sesuatu yang ada di dalam kelas kita yang kita yakini itu positif, sehingga kita bekerja sama sendiri, curah pendapat sendiri, menyepakati, dan mudah-mudahan bisa dipatuhi oleh kita semuanya. Jadi tidak dengan paksaan seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan ini berubah-ubah Bapak Ibu. Kita lihat kondisi lingkungan, oh sudah tidak perlu lagi membedakan sampah organik dan anorganik karena anak-anak sudah benar-benar 0% sampah anorganik misalnya. Maka nanti tidak muncul lagi keyakinan kelas yang berbunyi tentang sampah organik dan anorganik. Jadi melihat perkembangan. Baik, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ada 7. Mempersilakan warga sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi diskusi Bapak Ibu. Kalau kita wali kelas berarti kita membimbing anak didik kita berdiskusi, mencatat semua masukan para murid sekolah di papan tulis atau kertas besar, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya tadi, dilarang membuang sampah sembarangan, maka akan diubah menjadi kita buang sampah pada tempatnya. Jadi hal-hal yang positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kalau sudah dicatat oleh anak-anak, nanti kita akan mendapati pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak sesuai, yang mungkin sesuai itu. Nanti selanjutnya kita tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Lanjut dengan setelah keyakinan sekolah selesai, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Jadi urutannya nanti anak-anak curah pendapat, menuliskan kira-kira nilai-nilai apa, keyakinan-keyakinan apa yang kita miliki, kita harapkan ada dalam diri kita. Anak-anak diminta untuk menuliskannya, ditempelkan di kertas post-it, lalu dibuatkan kesepakatan, ditandatangani bersama, dan itu nanti yang diharapkan kita patuhi bersama-sama di dalam kelas.
Selanjutnya bisa keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah diingat oleh semua warga kelas. Baik, ini contoh kalimat negatif dan kalimat positif Bapak Ibu. Jangan berlari di kelas atau koridor, maka akan diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Ini berada dalam satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Nilai kebajikan apa yang diharapkan di sana, yaitu saling menghormati atau hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman yang berbentuk peraturan sekolah. Jadi berangkat dari sini Bapak Ibu, hikmahnya apa? Bahwa kita sebagai manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Maka kita akan berusaha menanamkan sesuatu yang positif ke anak-anak supaya di otaknya juga positif. Makanya kalimat negatif dibiasakan menjadi kalimat yang positif supaya tertanam dalam diri mereka hal-hal yang positif. Ini gambarnya kok tidak pernah muncul. Kurang canggih ini buatnya. Monggo Pak. Terkait dengan kalimat positif dan kalimat negatif yang tadi itu mungkin agak keluar sedikit dari sini ya. Saya masih menemui soal-soal waktu mungkin PTS ataupun PAS itu yang menggunakan kalimat-kalimat negatif ataupun ada kata kecuali. Apakah atau kecuali itu atau soal yang menggunakan kata kecuali itu apakah kurang bagus? Terus yang tidak termasuk, itu kan juga kalimat negatif. Apakah soal yang seperti itu sebaiknya kita hindari? Bagaimana? Monggo. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab nggih Bapak Ibu. Meskipun ini agak sedikit menyimpang dari materi kita, tapi kebetulan pertanyaan tersebut, materi tersebut pernah saya terima ketika mengikuti diklat atau pelatihan bersama dengan Bapak pengawas kita, Bapak Alfian, tentang pembuatan soal. Bahwa pembuatan soal yang bernada kecuali atau yang tidak termasuk itu perlu dihindari, karena tingkatan soal untuk anak-anak didik kita itu kalau dalam taksonomi Bloom namanya ya, tingkatan kesulitan soal ada memahami, ada menganalisis. Kata kecuali atau tidak termasuk itu termasuk soal yang paling mudah ditebak, sehingga proses berpikir untuk anak-anak itu menjadi kurang, karena itu tadi proses berpikirnya itu berada pada tataran atau tingkatan paling bawah atau C1 seperti itu Pak Agus. Bisa diterima. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang lain terkait dengan keyakinan kelas? Baik, jika tidak ada saya lanjutkan. Ada beberapa kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya sudah terbentuk keyakinan kelas seperti yang tahapan yang kita pahami tadi, ada 2 tindakan berkelanjutan yang bisa kita laksanakan untuk mempertahankan disiplin positifnya. Yang pertama, mendata kegiatan tampak dan tidak tampak. Anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok diberi kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital, tabel ya. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas pada setiap kelompok. Jadi misalnya saling menghormati dalam berteman di dalam kelas. Maka ini diberikan kepada anak-anak. Salah satu keyakinan yang diberikan. Dari saling menghormati itu kita munculkan keyakinan pada anak-anak bahwa orang saling menghormati itu
berarti menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain, menghormati temannya yang beragama yang non muslim atau agama lain dan seterusnya. Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk curah pendapat tentang keyakinan tersebut, tampak seperti apa, yang tidak seperti apa. Lalu hasil curah pendapatnya dipresentasikan. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas di sini Bapak Ibu lebih banyak curah pendapat bersama anak-anak, karena seperti yang kita pahami tadi di awal bahwa keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Yang kedua, dengan kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Jadi anak-anak nanti bisa memahami, oh saya sebagai siswa tugasnya apa saja, oh guru sebagai pendidik itu tugasnya apa saja. Pada pekan pendalaman keyakinan kelas, murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak-hak masing-masing warga kelas, yaitu tugas guru dan bukan, atau tugas murid dan bukan. Guru akan membuat bagan berisi 4 kotak, masing-masing kotak diisi judul, guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, dan seterusnya. Lalu bercurah pendapat, dan yang terakhir hasil curah pendapatnya akan ditempel di dinding kelas agar dilihat seluruh warga kelas, dan selanjutnya mudah-mudahan bisa dipatuhi oleh seluruh kelas. Dan keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak hanya untuk di dalam kelas, tetapi juga untuk lingkungan sekolah. Maksudnya apa? Kita pelan-pelan mendisiplinkan positif anak-anak. Sekali lagi itu tadi, tanpa adanya suatu paksaan. Baik, dari 3 materi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, tujuan akhirnya adalah ini: standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, kami berharap di sini, saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu, Bu Tanti juga bukan siapa-siapa. Kami hanya secara individu di sini, kami memulai dari diri kami sendiri untuk berusaha melakukan disiplin positif di kelas kecil kami, yang mudah-mudahan nanti pelan-pelan akan bisa kita terapkan di sekolah kita bersama, dengan didukung oleh pemangku kepentingan, didukung oleh Bapak Ibu guru semuanya di SMP Negeri 1 Purwoharjo. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi kita terapkan secara pelan-pelan disiplin positif ini sehingga bisa membentuk karakter anak didik kita. Mari kita bermimpi Bapak Ibu, betapa indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, merasa terikat dan terhubung satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin dari diri kita sendiri, yang kita harapkan bisa terbentuk dari diri anak-anak. Kalau sudah ada disiplin diri, motivasi diri, maka insya Allah sampai kapanpun anak-anak kita akan tetap memegang teguh disiplin tersebut, meskipun sudah tidak lagi bersekolah di SMP Negeri 1 Purwoharjo. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi skill 3 restitusi,
Bagaimana penerapannya akan dilanjutkan oleh Ibu Tanti Dwi Wahyuni selaku rekan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita, untuk anak didik kita, dan untuk kita semuanya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, mengubah diri kita terlebih dahulu agar tercipta disiplin positif untuk lingkungan sekitar kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Pribadi Pak Suti. Kata terakhir. Oke, monggo. Terima kasih Bu Yani Terima kasih Bu Yani dan Bu Tanti telah memberikan banyak wawasan tentang pendidikan bagaimana yang harus kita lakukan. Terakhir dari kami mengajak kita bersama jangan memberi contoh tapi menjadi contoh sehingga suri tauladan ini bisa kita terapkan ke anak-anak sehingga anak-anak tidak harus diberi contoh saja tapi kita menjadi contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Pak Suti luar biasa. Mudah-mudahan bisa terlaksana untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Kita motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari diri kita sendiri. Mohon maaf jika melakukan kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gak selfie. Kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ada beberapa tujuan dalam pembuatan keyakinan kelas. Menciptakan kesepakatan, kebersamaan dan budaya positif dimulai dari diri sendiri. Baik, sekarang kita coba untuk menyepakati sebuah keyakinan kelas. Nanti hasilnya akan kita buat dalam bentuk satu buah tulisan atau karya yang ditempel di kelas kalian, dan itulah yang kita sepakati dan dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. Baik anak-anak, seperti yang yang disampaikan tadi, bahwa belajar untuk mengubah pola pikir kita yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Salah satu langkah untuk membentuk keyakinan kelas di dalam kelas kita adalah mengubah terlebih dahulu kalimat-kalimat yang kita tulis tadi yang bentuknya negatif menjadi positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Kedisiplinan, apalagi tanggung jawab, lebih ke tanggung jawab atau disiplin? Bertanggung jawab. Ada waktu kita lanjutkan yang ini ya, sampai terbentuk keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Pramudawardhani dari 9B. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Keyakinan kelas yang telah dibuat kemarin merupakan bentuk musyawarah dari teman sekelas. Jadi di sini dalam awal membuat keyakinan kelas sudah mengajarkan kita arti kebersamaan. Kemudian di sini juga terdapat poin kedisiplinan yang dimana kita menerapkan kedisiplinan tersebut tanpa adanya paksaan. Kemudian juga adanya tanggung jawab. Jadi di sini dibuatnya keyakinan kelas merupakan suatu bentuk agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik tanpa ada paksaan apapun. Sekian dari saya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.